Setelah Tang San kembali ke kediamannya, dia merasa bahwa dia sangat lemah, tidak hanya lemah secara mental, tetapi secara keseluruhan lemah dalam semangat. Meskipun rasa kelemahannya sangat kuat, kekuatan spiritualnya yang kuat dan vitalitas tak berujung yang dibawa oleh Xuan Tiangong memungkinkan dia untuk menanggungnya. Jika diganti dengan Dubai, pasti akan koma selama beberapa hari. Mata rubah langit dapat dikatakan sebagai keberadaan yang unik, tetapi setelah menggunakannya, tubuh pengguna harus lemah, dan ini adalah harga untuk mengendalikan udara. Tapi yang istimewa dari Tang San adalah dia bisa menggunakan Xuan Tiangong untuk mengontrol beberapa tanda garis keturunan pada saat yang sama, yang sudah ada di luar dunia ini. Bagi dunia ini, dia adalah kecelakaan asing yang independen. Setelah dia berturut-turut menggabungkan perubahan waktu dan perubahan Tianhu, itu setara dengan pesawat ini telah ditipu olehnya, dan dia telah menjadi bagian dari dunia ini. Dilihat dari apa yang Guan Longjiang ceritakan tentang transformasi Dewa Iblis dan garis keturunan monster dan monster, bukan berarti tidak ada garis keturunan ganda di antara monster, dan bahkan ada banyak garis keturunan. Secara umum, mereka yang memiliki garis keturunan ganda mungkin jenius yang tiada taranya, tetapi jika mereka memiliki banyak garis keturunan, mereka hampir semuanya sia-sia. Karena kemurnian garis keturunan apapun tidak cukup tinggi, secara alami tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi orang yang kuat. Tang San berbeda, perbedaan terbesarnya adalah bahwa peningkatan garis keturunannya tidak dicapai melalui garis keturunannya sendiri, tetapi dengan menelan dan menyerap kekuatan garis keturunan orang lain, mengubahnya dengan seni Xuantian, dan kemudian menjadi merek garis keturunannya sendiri. Selama tubuhnya bisa menanggungnya, secara teori, semua tanda garis keturunannya bisa menjadi lebih kuat. Dan tanda garis keturunan ini memiliki hubungan yang samar dengan semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya Tang San merasakan kekuatan mata rubah dalam arti sebenarnya. Dengan mata rubah langit yang tiba-tiba menerobos ke peringkat keempat, dia memaksa pembangkit tenaga listrik peringkat 8 untuk tidak dapat mengejarnya secara langsung karena keberuntungan, ini hanya mata rubah langit tingkat 4. Keberuntungan tidak dapat diprediksi di mata orang biasa, tetapi dia pernah menjadi Raja Dewa, tetapi dia mengerti bahwa keberuntungan benar-benar bagian dari kekuatan, dan itu adalah bagian yang sangat penting. Jika tidak ada keberuntungan, dapatkah dia melakukan perjalanan ke dunia benua Douluo ketika dia meninggal di kehidupan pertama? Jika tidak ada keberuntungan, dapatkah dia tumbuh menjadi generasi Raja Dewa dan menjadi keberadaan yang unik? Jika tidak ada keberuntungan, dia bisa datang ke sini. Apakah kamu akan menemukan istri reinkarnasimu segera setelah kamu tiba di dunia ini? Ini semua tentang keberuntungan. Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, Tang San penuh dengan kegelisahan tentang dunia ini, dan kegelisahan terbesarnya berasal dari situasi reinkarnasi istrinya yang tidak diketahui. Ketika Tang San melihat bahwa klan Serigala Angin menggunakan wanita manusia sebagai pengorbanan, hatinya sangat ketakutan, dia benar-benar takut bahwa istrinya juga akan menjadi salah satu dari mereka. Tetapi keberuntungan berpihak padanya, dan dia akhirnya menemukan seorang istri, dan sepertinya istri yang bereinkarnasi memiliki kehidupan yang baik di dunia ini, dia memiliki latar belakang yang baik, setidaknya jauh melampaui manusia biasa. Oleh karena itu, setelah Tang San datang ke dunia ini, semakin dia percaya pada keberuntungan, dan sekarang, dia cukup beruntung memiliki kemampuan untuk mengendalikan keberuntungan. Mata rubah langit urutan keempat pasti sangat membantunya, dan itu juga memungkinkan dia untuk lebih merasakan misteri mata rubah langit. Transformasi rubah surgawi Tang San berasal dari Dubai. Faktanya, tanpa Tang San, jika Dubai ingin maju, dia mungkin tidak dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Sekarang Tang San memiliki mata rubah langit dengan peringkat yang sama, di bawah bimbingan Tang San, dimungkinkan untuk terus meningkatkan Dubai, dan Tang San juga akan meningkat dengan peningkatan Dubai, ini adalah lingkaran yang baik. Bermeditasi, berlatih, menyerap energi spiritual surga dan bumi. Semangat untuk dikosongkan. Tang San dengan cepat memasuki kondisi konsentrasi. Infiltrasi hari ini gagal, yang dapat menyebabkan kekuatan penjaga menjadi lebih kuat di masa depan, dan akan lebih sulit untuk menyusup lagi. Tetapi terobosan mata rubah lebih bermanfaat bagi Tang San dibandingkan dengan kegagalan menyelinap masuk, terobosan mata rubah memiliki lebih banyak manfaat. Mata rubah Tang San telah maju, dan mata sumber rohnya telah mencapai peringkat keempat. Dengan kemajuan ini, kegagalan hari ini bukanlah apa-apa. Pagi, Dubai menghadapi napas Dongfang, menyerap gas ungu. Xiao Tang, mengapa kamu memiliki lingkaran hitam hari ini? Apakah kamu tidak beristirahat dengan baik kemarin atau ada yang salah dalam meditasimu? Dubai melirik Tang San di sampingnya. Tang San perlahan menyerap energi ungu ke matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak beristirahat dengan baik kemarin, aku memikirkan sesuatu, dan kemudian aku belum bisa memasuki keadaan meditasi. Petik 2. Dubai menepuk pundaknya, tampak seperti seseorang yang datang, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, teruslah bekerja keras. Ketika saudaramu ini menjadi lebih kuat, dia akan melindungimu. Keberuntunganku akan menemanimu dan memberimu keberuntungan. Tang San berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih banyak. Ayo, turun. Dubai mengangguk. Ini adalah proyek pelatihan terbarunya. Setiap pagi, setelah mengolah mata setan ungu, dia akan menggunakan mata rubah langit pada Tang San dengan segenap kekuatannya, sehingga dia menghabiskan banyak energi mental, dan kemudian berlatih dan belajar selama siang hari. Perlahan pulihkan di tengah, tunggu sampai malam, dan cor lagi.
Konsumsi dan pemulihan terus-menerus ini membuat penggunaan mata rubah langit Dubai lebih mahir dari sebelumnya, dan pada saat yang sama merangsang kekuatan spiritualnya untuk terus tumbuh, dan mata rubah berangsur-angsur tumbuh. Cahaya putih di mata Dubai berkedip, dan cahaya putih mengembun di dahinya, dan cahaya itu terbelah ke kedua sisi, berubah menjadi pupil vertikal. Lingkaran putih murni menyelimuti Tang San seperti tidak ada apa-apa, dan tiba-tiba seluruh tubuh Tang San tampaknya memiliki transpirasi udara putih, dan tubuhnya langsung membeku. Saat berikutnya, lingkaran hitam di bawah matanya sedikit mereda, dan seluruh orang tampak lebih energik. Cahaya putih di mata Dubai mereda, dia menunjukkan ekspresi kelelahan, menepuk dahinya dengan tangannya, dan berkata, kepalaku sedikit pusing. Konsumsinya sangat besar, tapi sekarang aku bisa merasakan kekuatan spiritual yang semakin banyak. Hubungan antara mata Tianhu dan kekuatan rohku telah jelas dipercepat baru-baru ini. Aku pikir paling banyak dalam 1 tahun lagi, semua kekuatan spiritual di Laut Roh aku dapat menjadi cair, dan jumlah totalnya harus lebih banyak dari sekarang. Ini benar-benar berkat mata setan ungumu. Tang San tersenyum dan berkata, ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Bukankah aku bekerja di Kerry College baru-baru ini? Setelah aku berkenalan dengan sana, aku akan mengenal lebih banyak siswa di sana dan meminta mereka untuk menemukannya untukmu. Di toko Kerry College cari tahu apakah ada hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan mentalmu, lalu beli untukmu. Oke, mata Dubai berbinar, kalau begitu aku akan memberimu semua uangku ketika aku melihat ke belakang. Ngomong-ngomong, kapan kita akan pergi berlatih? Biarkan aku memberitahumu, kami sedikit tidak sabar, tunggu saja kamu untuk menyapa. Mata Tang San bergerak sedikit, dan berkata, ayo pergi dalam 1 atau 2 minggu, ketika kekuatanmu stabil, ayo pergi lagi. Petik 2. Oke, Dubai tiba-tiba merasa tidak terlalu lelah. Terakhir kali pengalaman yang diperoleh terlalu besar, dan hampir setiap dari mereka telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya, peningkatan mereka memang jauh lebih besar. Kakak senior Wu Bingji tidak akan disebutkan, dia pasti orang pertama di akademi. Setelah mempelajari metode palu jubah kacau, waktunya telah ditingkatkan ke urutan kelima, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Transformasi Jinpeng Cheng Zicheng juga telah mencapai peringkat kelima, dia menjadi semakin mahir dalam menggunakan jubah bersayap emasnya. Tidak ada keraguan bahwa perubahan ini adalah hasil dari pengalaman petualangan itu. Sekarang setiap orang memiliki sikap positif terhadap pergi keluar untuk mengalami. Tang San tahu keinginan mereka, tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan Mei Gongxi. Dengan mata rubah, dia bisa melihatnya hampir setiap kali dia pergi ke akademi, bahkan jika dia hanya meliriknya dari kejauhan, dia akan merasakan hal yang sama di hatinya. Terlebih lagi, rencananya masih berjalan, sudah setengah jadi, tapi masih lama lagi. Hari ini adalah hari untuk pergi bekerja di Kerry College, mengucapkan selamat tinggal pada Dubai, dan Tang San datang ke Kerry College sendirian. Ketika dia memasuki pintu belakang, dia melakukan pengamatan khusus, dan pertahanan di pintu belakang tampaknya tidak berubah. Kalau dipikir-pikir, transformasi Flash Leopard yang dia lakukan kemarin hanyalah ranah tingkat 4, dan pencuri tingkat keempat, Akademi Kerry tidak akan menganggapnya terlalu serius. Namun, para siswa yang ingin bermain di malam hari mungkin lebih sial. Tang San memasuki Kerry College, pertama pergi ke rumah rendah untuk mengambil barang-barang, lalu pergi ke alun-alun gedung pengajaran utama untuk membersihkan, semuanya berjalan seperti biasa. Setelah periode kerja baru-baru ini, dia menjadi akrab dengan tempat ini, setidaknya dia tahu sebagian besar pengikut manusia yang juga bekerja di sini. Tang San masih muda, berperilaku baik dan masuk akal, dan rajin, jadi sikap staf bawahan manusia ini terhadapnya secara alami cukup baik. Mao Lao sangat puas dengan Tang San, setiap kali dia memberi Tang San pekerjaan, Tang San bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan jika itu bukan tugas Tang San tidak akan pernah mengeluh, dia akan melakukan apapun yang diminta. Tang San sering membersihkan sisi alun-alun ini, dan beberapa siswa yang lewat akan melihatnya, tetapi dia adalah anak lelaki bawahan manusia tanpa karakteristik apapun yang membersihkan secara diam-diam, jadi tentu saja dia tidak akan menerima perhatian khusus. Sambil menyapu lantai, Tang San mengumpulkan penglihatannya, diam-diam memutar mata surgawi Lingqi. Setelah kemampuan kuat yang menggabungkan keterampilan 3 mata Lingqi Heart Eye, Eagle Eye dan Heavenly Fox Eye ditampilkan, dunia di depan Tang San tiba-tiba menjadi berwarna-warni. Energi langit dan bumi dari berbagai atribut sudah di depan mata, dan dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang San, energi ini akan berkumpul secara selektif ke arahnya. Sama seperti setelah mata rubah memasuki peringkat keempat, ia berevolusi dari bisa merasakan keberuntungan menjadi bisa mengendalikannya. Mata badak juga memiliki rasa yang sama. Tidak hanya bisa melihat perubahan yang lebih halus, tapi juga memiliki rasa yang sama, bahkan dapat menyebabkan sampai batas tertentu, energi yang tidak terlihat sebelumnya baik digunakan oleh diri sendiri, diintegrasikan ke dalam tubuh untuk kultivasi, atau distribusinya diubah. Tentu saja, paparan tadi malam bukanlah hal yang baik, tetapi kemajuan Lingqi Tianyan, menurut pendapat Tang San, dapat sepenuhnya menebus kesalahan kemarin. Sambil menyapu lantai, dia diam-diam mengamati fluktuasi energi yang berbeda di akademi. Segera dia menemukan energi lingkaran sihir yang digunakan oleh sistem alarm dari seluruh sistem pertahanan Akademi Kerry. Formasi alarm ini sebenarnya adalah selubung energi tak terlihat yang menyelimuti seluruh Akademi Kerry. Jika untuk bertahan melawan musuh yang kuat, energi yang dibutuhkan untuk perisai energi semacam itu akan sangat besar.
Namun jika hanya sebatas peringatan, lapisan tipis saja sudah cukup. Lapisan tipis energi ini berwarna merah pucat, jika bukan karena mata langit badak yang teliti, dan dinaikkan ke peringkat keempat, akan sulit bagi Tang San untuk menangkap energi yang hampir tak terlihat ini, bahkan dengan kekuatan spiritual cair. Sekarang dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga samar-samar merasakan lintasan dan hukum beberapa energi ini. Inilah yang paling ingin dilihat Tang San. Setelah menguasai lintasan dan hukum, ia dapat merasakan perubahannya, dan kemudian mencoba memasuki lintasan tersebut melalui pengendalian energi di sekitar tubuhnya. Artinya, begitu dia berhasil, maka ketika dia melewati lingkaran alarm, itu akan dianggap sebagai bagian dari lingkaran alarm secara default dan dapat langsung diintegrasikan tanpa menyebabkan alarm. Selama dia bisa berhasil, dia tidak perlu melewati pintu lagi, dia cukup memanjat tembok dan masuk. Selain itu, sistem alarm ini sangat mirip dengan sistem alarm di toko, yang sangat membantu Tang San untuk mempelajari sistem alarm seluruh akademi. Pada saat yang sama, melalui pengamatan Lingki Tianyan, Tang San juga menemukan bahwa selain lingkaran alarm ini, ada lingkaran energi lain yang menutupi seluruh akademi. Itu adalah arai kondensasi energi. Lingkaran sihir ini seharusnya lebih sederhana daripada lingkaran alarm, tetapi lebih efektif. Itu menyerap energi spiritual dunia dan mengalir ke Kerichol Lege, jadi energi spiritual di sini jelas jauh lebih kaya daripada dunia luar. Hanya ada 2 susunan yang mencakup seluruh akademi, dan mereka bekerja dengan baik. Namun, dalam pandangan Tang San, kedua arai ini masih terlalu sederhana. Jika bukan karena kurangnya budidaya dan sumber daya, dia dapat dengan mudah membuat arai ajaib yang berkali-kali lebih cemerlang dari ini. Dia mengamati dengan bantuan mata badak. Setelah beberapa hari, dia sudah menjelajahi formasi alarm, dan dalam beberapa hari, dia harus dapat mencapai tujuannya. Setelah seharian bekerja bersih-bersih, Tang San hendak kembali ke kota akademi, keluar dari rumah rendah, dan berjalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba, dia samar-samar merasakan sesuatu. Saat berikutnya, 2 sosok di kejauhan berjalan ke arahnya bersama-sama. Sudut mulutnya turun secara alami, dan matanya menjadi sedikit lebih tajam. Mei Gongzi berseragam sekolah memiliki rambut panjang yang diikat di atas kepalanya, memperlihatkan leher ramping dan putih. Di sampingnya adalah pudel emas, dan dia berbicara dengannya. Tang San menundukkan kepalanya dan terus berjalan di sepanjang jalan. Ayo pergi ke pegunungan Keri bersama kita kali ini untuk berlatih. Jangan khawatir, dengan perlindunganku, bahkan jika kita bertemu monster beast tingkat 9, kita bisa menghadapinya. Kamu belum pernah ke sana beberapa kali. Kurasa guru memiliki beberapa pendapat. Itu saja, pudel emas berkata kepada Mei Gongzi. Oh, biarkan aku memikirkannya. Mei Gongzi berkata dengan ringan. Apalagi yang kamu pikirkan? Apakah kamu memiliki kekhawatiran? Ayo pergi bersama, tidak akan ada kejutan. Keluar adalah sesuatu yang harus dilalui oleh semua siswa kami di kelas 4 ke atas. Kami akan pergi untuk ujian kelas 6 tahun depan. Skormu menyumbang sebagian besar. Kali ini kita keluar, dan aku akan memberimu lebih banyak poin untuk memastikan skor pengalamanmu. Petik 2. Kapan kita akan pergi? Mei Gongzi bertanya. Pudel emas sangat gembira dan berkata, hanya 5 hari kemudian. Menurut rencana, kita akan menjelajahi tempat tinggal harimau bersayap. Aku mendengar bahwa ada kerusuhan di tempat tinggal harimau bersayap beberapa waktu yang lalu. Aku tidak tahu mengapa. Jadi misi pengalaman kami kali ini, adalah menjelajahi ruang hidup harimau bersayap. Petik 2. Baiklah, kata Mei Gongzi. Mei Gongzi melirik Tang San, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tang San kebetulan melewati mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Pergi keluar untuk berlatih dan menjelajahi ruang hidup harimau. Pudel emas ini pasti tidak ada niat baik. Keluar untuk pengalaman harus bergaul siang dan malam, dan tidur di alam liar, pria ini pasti mencari kesempatan untuk mendekati Mei Gongzi. Sial, dia benar-benar tidak akan mengizinkannya. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pengalaman. Dubai bertanya kepadaku pagi ini kapan aku akan berlatih. Lalu pergi lagi. Namun, pasti akan ada guru di pihakku. Dengan guru yang mengikutiku, bisakah aku pergi ke pudel emas di tengah jalan untuk membuat masalah? Kecuali jika guru yang mengikuti adalah wali kota yang akrab dengan detailnya sendiri. Nah, itu harus direncanakan dengan baik, dan rencana sebelumnya juga harus dipercepat. Memikirkan hal ini, Tang San mengambil keputusan. Ketika pudel emas dan Mei Gongzi berada jauh, Tang San tidak memilih untuk kembali ke Akademi Penebusan, tetapi kembali ke rumah pendek. Penatua Mao, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Dia menemukan Lao Mao yang akan pergi makan malam dan berkata dengan hormat. Ada apa, Xiao Tang? Mao Lao bertanya sambil tersenyum. Tang San berkata, wali kota memerintahkanku untuk melakukan sesuatu dalam 5 hari. Mungkin perlu beberapa hari untuk keluar. Lihat, bisakah aku bekerja terus-menerus selama beberapa hari ke depan? Aku akan pergi bekerja untuk wali kota dalam 5 hari. Aku akan kembali dan melanjutkan setelah pekerjaan selesai. Petik 2. Mao Lao memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian kamu membersihkan alun-alun dalam beberapa hari terakhir, dan aku akan membiarkan seseorang mengambil alih pekerjaanmu nanti. Apakah kamu tahu berapa hari kamu harus keluar? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum dikonfirmasi, aku harus mematuhi perintah wali kota, paling lama tidak akan melebihi 10 hari. Petik 2. Setelah kamu memastikan waktunya, kamu dapat memberitahuku.
Mao Lao mengangguk, setuju. Setelah berterima kasih kepada Mao Lao, Tang San kembali ke kota akademi. Alih-alih kembali ke Akademi Penebusan, dia langsung pergi ke kediaman wali kota. Guru, aku pikir kita harus pergi berlatih lagi, kata Tang San begitu dia memasuki pintu. Ketika Zhang Haoxuan mendengar kata-kata Tang San, reaksi pertamanya adalah sedikit sakit kepala. Hasil dari pelatihan terakhir sangat mencengangkan. Baik Dubai dan Guli membuat terobosan. Dua dewa iblis yang paling dihargai akademi menjadi maju. Tentu saja, ini adalah hal yang hebat untuk akademi, tetapi juga membuat kedua siswa ini menjadi lebih penting. Sekarang kamu akan mengambil risiko dan pergi berlatih. Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Tang San melihat keraguannya, dan buru-buru berkata, Guru, tidak ada yang akan terjadi. Terakhir kali murni kecelakaan, selain itu, bukankah kita menyelamatkan diri dari bahaya? Kali ini berbeda, transformasi rubah surgawi kakak senior Dubai telah dikultivasikan ke tingkat keempat. Transformasi rubah surgawi dari urutan keempat sudah cukup untuk mengendalikan keberuntungan, dia dapat membuat tindakan kita kali ini lebih lancar. Dan kekuatan semua orang telah meningkat, keluar hanya akan lebih mudah daripada yang terakhir kali. Sekarang yang lain kakak senior berkata, kami tim beruntung untuk mencapai prestasi ini, tapi tahukah kamu, alasan pencapaian kami tidak hanya keberuntungan, tetapi juga banyak berkaitan dengan kemampuan kami. Setiap orang telah memperoleh lebih atau kurang dari yang pertama. Apakah kamu tidak mencobanya lagi? Pikirkan tentang hal ini, jika pengalaman ini dapat membantu kakak senior Dubai dan kakak senior Guli dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi sesegera mungkin, bukankah itu lebih baik untuk organisasi? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, kamu benar-benar dapat mengatakannya. Jika kamu ingin pergi berlatih lagi, diperkirakan tidak ada yang akan keberatan. Tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak boleh mengambil risiko kali ini. Tang San tersenyum pahit, kami tidak mengambil risiko terakhir kali. Kami baru saja tiba di tepi ruang hidup harimau bersayap, dan kami bertemu dengan harimau bersayap. Tidak bisakah kami disalahkan untuk ini? Zhang Haoxuan menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, temui 3 sekaligus, dan ada yang urutan ke-9. Apakah ini juga keberuntungan yang dibawa oleh mata rubah langit? Itu pasti tidak akan terjadi kali ini, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, oke. Terakhir kali kamu menggunakan tindakanmu untuk membuktikan manfaat yang dapat diberikan oleh pengalaman, dan bahwa kamu memiliki ketahanan yang cukup. Kamu benar, 2 kelompok lainnya tidak sebaik milikmu dalam proses pengalaman. Kamu sudah mendapatkan banyak. Hasil ini terkait dengan kemampuanmu, terutama kemampuan memerintahmu. Jika hasil dari pengalaman ini masih sama, maka itu membuktikan bahwa kemampuan memerintahmu sangat kuat. Ini yang kami hargai setelah analisis yang komprehensif. Kamu tampaknya memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kamu masih dapat mencapai hasil yang baik dalam pengalaman ini, maka lain kali aku akan mengusulkan agar kamu ber-16 bertindak bersama, dan kamu akan memimpinnya. Petik 2. 16 orang bertindak bersama. Tang San sebenarnya tidak mau di dalam hatinya. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk mengarahkan dan merawat mereka. Bagaimana jika korban tidak sengaja terjadi? Tapi Zhang Haoxuan berkata begitu, dia tidak punya alasan untuk menolaknya, dia hanya bisa setuju, oke, aku akan mendengarkanmu. Maka kali ini, kamu harus memberi kami perlindungan secara rahasia. Aku khawatir jika aku bertemu musuh yang kuat, akan buruk jika kamu menggunakan kemampuan yang lain dan akan ditemukan. Petik 2. Kamu pergi ke pengalaman, tentu saja, aku hanya bisa melindungimu secara diam-diam. Apakah itu perlu dikatakan? Zhang Haoxuan tidak berdaya. Di dalam hatinya, yang paling penting adalah, tentu saja muridnya sendiri. Perubahan waktu Guli dan perubahan Tianhu Dubai, anak ini bisa melakukannya. Tang San adalah eksistensi nyata yang menentang Tuhan. Di mata Zhang Haoxuan, Tang San bahkan adalah masa depan sebenarnya dari organisasi penebusan. Oh, ya, Guru, omong-omong, izinkan aku memberitahumu bahwa mata rubah langitku juga telah mencapai urutan keempat. Kata Tang San sambil tersenyum. Kembali di akademi, setelah makan malam, Tang San segera menemukan Wu Bingji dan memberitahunya tentang pergi berlatih lagi. Wu Bingji telah berlatih secara intensif untuk mengontrol ledakan kedua Bing Needle selama beberapa waktu terakhir. Mendengar bahwa Tang San ingin mengatur pengalaman itu lagi, dia secara alami setuju. Pergi ke ruang hidup harimau bersayap. Bagaimana jika bertemu dengan Raja Harimau bersayap lagi? Dia memiliki pembalasan untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Wu Bingji mendengar tujuan Tang San dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kali ini guru yang akan mengikuti kita. Dengan guru di sini, jangan takut bahkan jika kamu bertemu Raja Harimau bersayap. Saya pikir dengan kekuatan tim kami harus dapat berurusan dengan harimau bersayap dewasa tingkat ke-7 yang normal. Itu bukan masalah besar, kan? Petik 2. Wu Bingji mengangguk. Terakhir kali mereka membunuh harimau bersayap urutan ke-7, meskipun keberuntungan menyumbang sebagian besar, tetapi sekarang kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan menghadapi harimau bersayap urutan ke-7, belum tentu takut. Kalau begitu sudah beres. Kamu harus memberitahu kakak dan kakak senior besok pagi. Aku harus meminta cuti karena aku akan keluar untuk latihan, jadi aku akan bekerja di Kericol Lege hari ini. Petik 2. Wu Bingji berkata, kamu pergi bekerja selama berhari-hari, bagaimana pengamatannya?
Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tang San tersenyum dan berkata, pasti ada beberapa keuntungan, kamu akan tahu kapan kamu pergi berlatih kali ini. Petik 2. Oke, Wu Bingji sangat mempercayai Tang San. Ia kini terobsesi mempelajari jarum es, meski masih jauh dari menggunakan anak dan ibu mengejar jiwa, namun akselerasi kedua jarum es membuat kekuatan serangannya melambung. Setelah berdiskusi dengan Wu Bingji, Tang San tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi kembali ke kota akademi dan pergi ke toko pandai besi. Karena dia harus pergi berlatih dan mengawasi pudel emas, Tang San harus lebih siap. Kali ini, dia lebih serius dari sebelumnya, dan bahkan sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatannya untuk berinisiatif menghubungi Mei Gongxi. Dia bisa menguasai keberadaannya, mengikutinya, dan menjaganya diam-diam secara rahasia. Pada hari kedua, Tang San pergi bekerja di Kericol Lege seperti biasa, sambil membersihkan dengan hati-hati, dia mengamati susunan alarm dengan lebih serius dengan mata surgawinya. Waktu menunggu, Tang San berniat untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rencana malam ini. Sementara Tang San sibuk mempersiapkan, Mei Gongxi kembali ke toko teh susu sepulang sekolah. Bu, aku akan membantumu. Mei Gongxi berganti pakaian kerja di toko, datang ke sisi Sukin, mengambil cangkir teh susu di tangannya dan mulai membuat teh susu. Mengapa kamu kembali hari ini? Sukin memandang putrinya dan bertanya. Mei Gongxi berkata, Song Junho memintaku untuk pergi keluar bersama tim untuk berlatih dan pergi ke tempat tinggal harimau bersayap harimau di pegunungan Keri. Petik 2. Setelah mendengarkan Sukin, dia sedikit mengernyit dan berkata, dia hanya ingin dekat denganmu. Kamu harus mencoba menjauh dari pewaris keluarga darah emas ini, dan berhati-hatilah. Petik 2. Yah, aku tahu. Tetapi menurut peraturan Akademi Keri, siswa memang perlu berlatih. Aku telah mendorongnya beberapa kali, dan itu bukan cara untuk mendorongnya sepanjang waktu, jadi kali ini aku setuju. Petik 2. Kalau begitu pergilah, perhatikan keselamatannya. Juga, perhatikan untuk melindungi dirimu sendiri. Sukin dengan lembut membelai rambut panjang putrinya. Yah, jangan khawatir, kata Mei Gongxi sambil tersenyum. Dia hanya tersenyum ketika dia menghadap ibunya. Sangat disayangkan bahwa Tang San tidak melihat Mei Gongxi saat ini, jika tidak, dia akan sangat gembira. Ngomong-ngomong, Bu, ada yang aneh akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu bertemu dengan pengikut manusia yang sedang membersihkan akademi. Tidak apa-apa jika itu hanya 1 atau 2 pertemuan, tetapi dalam beberapa minggu terakhir, aku sudah bertemu dengannya belasan kali, dan itu tidak di tempat yang sama, yang agak aneh. Aku bisa merasakan dia sepertinya memperhatikanku. Pengikut manusia, seperti apa? Sukin bertanya dengan heran. Mei Gongxi berkata, dia sangat muda, dia terlihat lebih muda dariku. Oh ya, dia seharusnya datang ke toko kami untuk membeli teh susu sebelumnya. Hanya saja dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan lebih gemuk sekarang, tidak seperti sebelumnya yang sangat kurus. Petik 2. Hati Sukin tergerak dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kamu datang? Kami memberinya secangkir teh susu, dan dia menatapmu secara langsung. Petik 2. Iya, itu dia. Baru-baru ini dia bekerja sebagai petugas kebersihan di Kericol Lege. Aku selalu bisa bertemu dengannya. Mei Gongxi mengangguk. Yah, hati-hati, seharusnya tidak ada ancaman, mungkin, itu hanya kebetulan. Ambil kesempatan untuk menjelajahi dan melihat apa transformasi Dewa Iblisnya. Juga, tanyakan namanya, kata Sukin. Malam tiba. Setelah Akademi Penebusan sepi, Tang San diam-diam meninggalkan Akademi. Dubai diperas sangat keras olehnya hari ini, hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberinya keberuntungan. Tang San samar-samar merasa bahwa sepertinya ada cahaya putih yang tertinggal di tubuhnya dengan bantuan matanya yang fasih ini jelas merupakan tanda keberuntungan. Akademi Keri, seperti biasa, sangat sepi di malam hari. Tang San menyelinap ke akademi lebih awal dari biasanya malam ini, karena dia tidak berencana melewati pintu belakang hari ini. Tang San menemukan tempat gelap di samping dinding halaman, dan mata spiritualnya terbuka. Tiba-tiba, dia melihat permukaan dinding halaman dan perisai merah muda di atas dinding halaman. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan mentalnya, dan mulai menyesuaikan frekuensi fluktuasi energinya sendiri. Dia tidak memiliki token untuk melewati lingkaran alarm, tetapi dia dapat menyesuaikan frekuensi fluktuasi energinya sendiri agar sesuai dengan frekuensi ini. Setelah 2 hari pengamatan dan wawasan yang cermat, dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup. Secara bertahap, cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya, yang didasarkan pada suantian gong dan terus beresonansi secara serempak dengan energi lingkaran alarm. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke dinding halaman. Kali ini adalah yang paling gugup, apakah bisa berhasil tergantung pada situasi sentuhan ini. Ketika tangan kanannya menyentuh dinding halaman, lapisan riak merah pucat muncul, mata Tang San tiba-tiba tenggelam, dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Tapi riak merah pucat hanya bergoyang untuk sementara waktu, lalu menjadi tenang, dan kemudian bergabung dengan cahaya merah pucat yang berasal dari Tang San, seolah-olah mereka awalnya satu. Selesai. Tang San sangat gembira, dan segera meletakkannya di dinding halaman, sinar merah terang di tubuhnya secara bertahap bergabung dengan cahaya yang dipancarkan oleh dinding halaman. Dia bersandar ke dinding halaman, meraih bagian dinding halaman yang sedikit terangkat dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan melompat sedikit ke atas dinding halaman. Pada saat ini, cahaya kemerahan di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya sistem alarm.
Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dapat secara akurat menentukan apakah dia akan memicu alarm dalam situasi ini. Fakta telah membuktikan bahwa pemahaman Tang San tentang lingkaran sihir memang melampaui waktu, dan tidak ada masalah dengan rangkaian operasi ini. Dia melangkah di atas dinding dan mendarat ringan di tanah. Melewati rintangan pertama dengan lancar. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mulai sekarang, dia tidak perlu berjalan melewati pintu lagi. Tanpa penundaan, dia dengan cepat berjalan di sepanjang dinding halaman dan bayangan, dan segera datang ke sekitar toko akademi, bersembunyi di sudut untuk mengamati situasi toko. Sudah lama sejak terakhir kali pintu etalase di toko akademi dibuka, sendiri, Tang San percaya bahwa toko akademi tidak mengambil tindakan tindak lanjut tentang masalah ini. Lagi pula, mereka tidak kehilangan apapun terakhir kali, dan hanya pintu lemari yang dibuka di luar. Pihak lain pasti akan curiga bahwa itu adalah hasil dari kegagalan lingkaran sihir. Mereka yang bertugas menjaga masih merupakan dua monster kera kuat tingkat 8. Kekuatan kedua orang ini tidak perlu diragukan lagi, tetapi dalam hal IQ, mereka benar-benar peringkat terakhir di antara monster kera. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya diam-diam mengamati dalam gelap. Dia tiba-tiba memiliki keinginan aneh untuk pergi, jika mata rubahnya mencapai tingkat yang sama dengan iblis kera yang kuat ini, apakah dia bisa masuk tanpa terhalang setelah mendapatkan bantuan keberuntungan? Jangan katakan, itu sangat mungkin. Sekarang dia tidak bisa menilai seberapa efektif Eye of the Fox tingkat tinggi, dan dia tidak ingin mencobanya sama sekali. Menghadapi Tuan Keberuntungan, lebih baik membiarkannya menghadapi musuh yang kuat dengan level yang sama. Tanpa basis kultivasi tingkat dewa, dia tidak berencana untuk menyentuh klan rubah langit. Waktu berlalu setiap menit sambil menunggu, kasus terburuk adalah menunggu selama 4 jam, dan iblis kera yang kuat akan memasuki inspeksi internal. Tapi Tang San, yang memiliki mata rubah, jelas tidak akan bernasib buruk. Setelah hanya sekitar 20 menit menunggu, tiba saatnya bagi dua monster kera yang kuat untuk masuk dan memeriksa. Tang San dengan mudah menyelinap dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Sebagai pemilik mata rubah, dia adalah kesayangan keberuntungan, ditambah kekuatan keberuntungan yang diberikan Dubai padanya, tidak dapat dihindari bahwa dia beruntung. Diam-diam menunggu pemeriksaan iblis kera yang kuat selesai, pintu ditutup lagi. Untuk Tang San, toko akademi menjadi ruang yang benar-benar tertutup. Dia memiliki 4 jam penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Terakhir kali dia datang, meskipun dia tidak membawa apa-apa, panennya pasti tidak sedikit. Sekarang selama dia mau, dia bisa membuka brankas terpenting dengan lingkaran sihir inti sesuai dengan metode manajer toko iblis rubah terakhir kali. Tapi Tang San tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi pertama-tama membuka mata kesadaran surgawi dan memindai seluruh interior toko akademi. Mata surgawi Lingki tingkat keempat benar-benar berbeda dari tingkat ketiga. Di bawah tatapan mata surgawi Lingki Orde keempat, semua fluktuasi energi di sini dapat dilihat. Terutama formasi sihir di dalam pintu kabinet, Tang San hampir bisa melihat dengan jelas melalui perubahan energi yang halus. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia memecahkan lingkaran sihir di pintu lemari di luar. Dia bisa membuka mana saja yang dia mau tanpa menyentuh lingkaran alarm. Setelah menjelajah selama setengah jam, Tang San datang ke depan 6 kubah di belakang. Dia berhenti di depan lemari besi yang paling penting dan terus merasakan perubahan energi di dalamnya. Yang paling penting adalah melihat apakah ada perbedaan dari hari itu. Fakta telah membuktikan bahwa Akademi Carry benar-benar tidak mengubah lingkaran pertahanan. Riak energi muncul di telapak tangan Tang San, dia perlahan mendekati pintu lemari besi, dan riak energi muncul di permukaan pintu lemari besi. Menggabungkan dua jenis riak, Tang San menggunakan kekuatan mentalnya sendiri untuk mengontrol kunci energi yang disimulasikan oleh energi Suantian yang sangat sesuai dengan lingkaran pembuka. Dengan tikaman lembut, pintu brankas terbuka. Sudut mulut Tang San meringkuk, dan senyum tipis terungkap. Saat dia berjalan ke lemari besi, dia merasakan energi yang kuat mengalir ke arahnya. Barang bagus, semuanya bagus di sini. Akademi Carry adalah satu-satunya akademi tingkat tinggi di seluruh kota Carry. Bahkan spesies garis keturunan emas belajar di sini. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang ada di sini. Bahkan jika harta karun Akademi Carry tidak disimpan di toko akademi, pasti ada hal-hal baik yang tidak bisa dilihat di luar. Tang San tidak dengan hati-hati mengamati harta apa yang ada di brankas ini, tetapi pertama-tama menemukan lingkaran sihir kontrol utama. Lingkaran kontrol utama dari toko perguruan tinggi berada di bagian terdalam dari lemari besi ini, di sebuah rumah logam kecil yang kedap udara. Rumah logam ini tidak memiliki jendela dan pintu tertutup, tetapi tidak ada isolasi dari lingkaran alarm. Tang San bahkan tidak perlu memasuki rumah kecil tempat susunan kontrol utama diatur, dia menekan satu tangan di dinding logam, diam-diam merasakan perubahan energi di dalam, mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dengan jelas mengubah setiap jejak energi, belajar dengan hati. Kamu tahu, ketika Tang San adalah Raja Dewa, dia adalah Raja Dewa tertinggi dari alam dewa, mengelola seluruh alam dewa. Lembaga penegak hukum tertinggi di alam dewa disebut Komite Alam Dewa. Komite Alam Dewa mengendalikan pusat alam dewa, dan pusat ini adalah keberadaan yang dapat memancarkan banyak planet. Itu juga merupakan lingkaran energi, yang merupakan eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari dunia ini. Meskipun Tang San bukan Raja Dewa sekarang, dan tidak bisa menggunakan akal ilahinya, pengalamannya masih ada. Di mata klan monster, susunan kompleks hanyalah pediatri baginya.
Senyum tipis secara bertahap muncul di wajah Tang San, lingkaran sihir Kericol Lege benar-benar mengubah sup tetapi bukan obatnya. Setelah pengamatan beberapa hari ini, terutama setelah Lingki Tianyan ditingkatkan ke tingkat keempat, dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang ide inti mengatur lingkaran sihir di sini. Dapat disimpulkan bahwa kedua lingkaran alarm ini berasal dari orang yang sama. Ini sederhana, Tang San telah meluruskan karakteristik formasi ini di benaknya, dan setelah memulihkan formasi-formasi di benaknya, dia sekarang telah sepenuhnya menguasai segalanya. Senyumnya semakin kuat, dan rencananya akhirnya bisa berhasil dilaksanakan. Dia tidak mengambil apapun dari lemari besi ini. Ada deretan lemari pajangan di lemari besi, di mana barang-barang yang berbeda ditempatkan, barang-barang yang berbeda disimpan dengan cara yang berbeda, ada yang disegel, dan ada juga yang langsung dipajang di lemari. Vault dibagi menjadi banyak vault dengan core array berisi senjata, beberapa senjata dan armor yang terbuat dari logam langka. Dari sudut pandang Tang San, hal-hal ini benar-benar agak kasar, tetapi dia tidak bisa tidak mengakui bahwa bahannya sangat bagus, tidak biasa. Dari sudut pandang senjata, hal-hal ini hanyalah sampah, tetapi dari sudut pandang material, Tang San sedikit cemburu. Di benua Douluo, dia belum pernah melihat material yang begitu bagus. Setelah dia menjadi Raja Dewa, dia hanya melihat material dengan level yang sama ketika dia mengabaikan planet lain di bawah kendalinya di alam dewa. Jika logam ini dibuat untuknya, adalah mungkin untuk menghasilkan artefak. Tapi Tang San tidak bergerak, ya, dia tidak memindahkan apapun di sini. Tidak diragukan lagi bahwa dengan pengetahuannya saat ini tentang susunan pertahanan toko akademi, dia dapat sepenuhnya mengevakuasi tempat ini. Kamu tidak perlu melihatnya untuk menebak bahwa salah satu lemari besi pasti memiliki peralatan penyimpanan di dalamnya. Jelas bukan masalah besar untuk mengemas semuanya di sini. Tapi jika dia melakukannya, dia pasti akan menyebabkan badai besar di Akademi Carry. Agar tidak terekspos, ia harus segera kabur. Jika dia bisa pergi, apa yang akan terjadi dengan kota akademi? Orang pertama yang dicurigai pastilah pengikut manusia, dan kemudian pencarian dan penyiksaan pengikut manusia. Apa yang harus dilakukan Akademi Penebusan? Ini semua adalah masalah yang harus dia pertimbangkan, dan karena dia dapat mengambil barang-barang di sini, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu, simpan saja di sini untuk sementara, dan ketika dibutuhkan, dia dapat mengambil semua sumber daya di sini kapan saja. Tentu saja, itu harus dilakukan tanpa khawatir. Setidaknya keamanan Akademi Penebusan harus dijamin. Kota kecil Akademi mungkin tidak ditemukan. Setelah Akademi Penebusan digeledah, masalahnya akan besar. Jadi, sejak awal, Tang San tidak pernah berpikir untuk menjarah tempat ini, tetapi pertama-tama memastikan bahwa dia bisa masuk kapan saja, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Berjalan keluar dari lemari besi ini, Tang San memilih lemari besi ketiga tanpa ragu-ragu, dan membuka pintu lemari besi dengan cara yang sama. Setelah menguasai susunan inti, membuka pintu ini terlalu mudah, bahkan lebih cepat daripada menggunakan kunci. Membuka pintu logam, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi menyapu secara instan. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi sedikit panas karena energi spiritual surga dan bumi yang kaya ini. Di deretan etalase, ada wadah tertutup yang tak terhitung jumlahnya, dan lemari besi ketiga ini diisi dengan semua jenis ramuan. Energi spiritual langit dan bumi yang terpancar dari ramuan ini begitu kuat sehingga udara di dalam lemari besi terasa lengket. Tentu saja, karena variasinya, energinya tampak sedikit bercampur. Pikiranmu, itu saja sementara mereka semua disegel dalam wadah. Tang San hanya merasakannya diam-diam, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa ada ratusan ramuan di sini, salah satunya lebih efektif daripada buah tendon naga yang dia ambil. Adapun ramuan tingkat buah tendon naga, semuanya ditempatkan di etalase di luar dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke brankas. Kaya, benar-benar kaya. Tidak heran jika tingkat kultivasi klan monster telah meningkat begitu cepat. Ada begitu banyak obat roh surga dan bumi yang dapat digunakan. Selama digunakan dengan benar, mereka pasti akan sangat membantu kultivasi mereka. Meskipun Tang San memiliki beberapa keraguan apakah mereka akan dapat sepenuhnya memanfaatkan efek ramuan ini untuk klan monster, bahkan jika mereka menelan seluruh jujube, efeknya pasti akan sangat bagus. Hal-hal yang sangat bagus tempat semacam ini hanyalah tanah harta karun untuk budidaya. Tang San menarik napas dalam-dalam, kekuatan surgawi misterius beredar, menyaring energi spiritual surga dan bumi yang kaya yang dihirup ke dalam tubuhnya, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam kapasitas kekuatan misteriusnya sendiri. Hanya mengambil napas, itu membuatnya merasakan darah gemetar. Teman yang baik, ini benar-benar luar biasa. Tang San tidak bertindak terburu-buru, tetapi pertama-tama mengamatinya dengan cermat, sehingga dia tahu apa yang dia ketahui. Meskipun tanaman di dunia ini berbeda dari benua Douluo tempat dia pernah tinggal, atribut energi tidak dapat menipu siapapun. Dengan kemampuan kuat Tang San untuk mengendalikan raja tanaman di kehidupan sebelumnya, secara alami lebih mudah untuk membedakan tanaman. Menurut analisis Tang San, perbedaan antara tumbuhan dan monster agak mirip dengan perbedaan antara monster dan monster beast. Mereka semua adalah makhluk hidup, tetapi tidak ada tanaman yang menumbuhkan kebijaksanaan spiritual, bahkan jika intensitas energinya tinggi, itu hanya harta surga dan bumi, dan tidak dapat menjadi monster roh. Namun, apakah itu tanaman atau monster di tingkat langit dan bumi, asalnya sama. Target pertama dalam rencana Tang San adalah tanaman tingkat tinggi di lemari besi ini.
Jika dinilai menurut cara membagi monster, tanaman harta surga dan bumi ini tentu saja dinilai, dan yang tertinggi harus setara dengan peringkat ke-9, yang merupakan harta karun. Dan mencapai tingkat dewa suatu hari pasti akan menghasilkan kebijaksanaan spiritual, jadi, tidak ada harta surga dan bumi tingkat dewa, itu semua roh. Tang San berjalan ke baris pertama etalase, di depan penutup transparan yang tampak seperti kaca. Di dalam tudung ini, ada sulur ungu hitam. Pohon anggur ini memiliki duri di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya dingin yang redup, dan itu bukan tunggul yang bagus pada pandangan pertama. Tang San telah mengambil kursus tentang harta karun surga dan bumi, dan Akademi Penebusan telah mengajar di bidang ini, tetapi pengetahuannya tidak cukup komprehensif. Pohon anggur berduri ini tidak disebutkan di kelas, tetapi Tang San secara kasar dapat menebak fungsinya dengan mengamati penampilannya. Melalui pengamatan Lingki Tianyan, kamu dapat menilai nilainya. Ada lingkaran sihir pertahanan di perisai transparan, yang tidak mengganggu Tang San, dia dengan mudah memecahkan lingkaran sihir pertahanan, dan kemudian dengan hati-hati mengangkat penutupnya. Saat dia mengangkat tudungnya, mutasi tiba-tiba terjadi, dan tanaman merambat ungu hitam di dalamnya yang tampak seperti benda mati tiba-tiba muncul seperti kilat, terbang menuju Tang San dengan paku tajam dan penuh kebencian. Tang San tidak terburu-buru, jelas sudah dipersiapkan sejak lama, tangan kanannya meraih seperti kilat, sama sekali tidak takut dengan duri tajam, dan meraihnya di tangannya. Ton Fin berjuang keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan Suanyu Tang San. Seperti yang dinilai Tang San, tanaman, seperti monster, dapat menyerap energinya sendiri dengan ditelan oleh Suan Tiangong. Setelah datang ke dunia ini, Suan Tiangong tampaknya diberikan karakteristik melahap. Energi tanaman yang gelisah mengalir ke tubuh Tang San, secara bertahap mengembun menjadi merek baru. Yang mengejutkan Tang San, merek jenis tanaman jelas jauh lebih murni daripada merek monster, mungkin karena tanaman ini adalah harta surga dan bumi, dan mereka sendiri dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi, jadi merek ini cukup jelas. Tang San tidak sepenuhnya menelan energi Ton Fin ini, dia hanya menelan sekitar sepertiga dari energi. Ketika Ton Fin mulai layu, dia menutupnya kembali ke dalam perisai. Sebuah merek tipe tanaman sekitar peringkat ketiga telah muncul di tubuhnya, dan ada juga energi kehidupan tipe tanaman murni di Suan Tiangong, yang perlahan diserap bersama dengan operasi Suan Tiangong. Itu benar, ini adalah tujuan Tang San. Dengan menyerap energi harta surga dan bumi untuk membentuk merek tipe tanaman, dan kemudian melelehkannya menjadi merek anggur safirnya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan merek ke-6 ini. Pada saat yang sama, menyerap sebagian energi yang terkandung dalam harta surga dan bumi juga dapat membuat kultivasinya lebih efektif, menyehatkan tubuhnya, dan memudahkan tubuhnya menahan peningkatan Suan Tiangong. Ini lebih bermanfaat untuk kultivasi daripada menyerap energi transformasi iblis. Apa yang baru saja dia lakukan hanyalah upaya awal, dan ternyata penilaiannya sepenuhnya benar, dan menyerap energi atribut tanaman lebih kondusif untuk kenaikannya. Ada begitu banyak harta surga dan bumi di sini, selama Tang San tidak melahapnya sampai kering, dengan karakteristik harta surga dan bumi ini, ia secara alami akan menyerap energi spiritual surga dan bumi di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan lemari besi ini adalah yang paling diperlukan. Ini adalah roh langit dan bumi. Tanaman yang sedikit layu tidak mengeluarkan suara sama sekali, apalagi menimbulkan kecurigaan. Dengan cara ini, tempat ini menjadi harta kultivasi Tang San, memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia tidak terburu-buru, alih-alih segera menggabungkan merek, dia memilih tanaman lain sekitar peringkat kelima untuk dimakan. Bukannya lebih baik memakan energi tanaman tingkat tinggi, dia ingin menjaga bentuk pohon safir itu sendiri agar tidak mudah berubah. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia secara alami tahu energi apa yang harus dikonsumsi untuk fusi. Selain itu, energi yang terkandung dalam merek harus ditingkatkan secara bertahap, dan atributnya akan ditingkatkan. Begitu energi yang ditelan terlalu kuat, King Yu Feng tidak tahan dan runtuh, itu bukan hasil yang diinginkannya. Dengan basis budidaya urutan ke-6 Tang San, setelah menyerap 5 jenis energi tanaman urutan ke-5 atau ke-6 berturut-turut, energi Suantian di tubuhnya merasakan ekspansi. Seharusnya hampir sampai. Setelah Tang San memulihkan semua yang ada di lemari besi ke keadaan semula, dia dengan hati-hati keluar dan menutup pintu lemari besi lagi. Pada saat ini, masih ada waktu sebelum patroli berikutnya, dia menemukan sudut tersembunyi dan duduk, dan mulai menjalankan Suantian Gong untuk menyerap energi kehidupan yang baru saja diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Secara alami lebih mudah bagi Suantian Gong untuk menyerap energi kehidupan murni ini daripada menyerap energi darah campuran monster. Di bawah makanan Suantian Gong, dia jelas merasakan kehangatan meridian di seluruh tubuhnya, yang membuatnya sangat nyaman, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat dalam waktu singkat, yang lebih baik daripada 10 hari setengah yang biasa. 1 bulan budidaya. Ini masih dalam hal dia tidak memiliki merek fusion. Tang San tidak bermaksud menggabungkan 5 tanda merek tipe tanaman yang baru saja dia peroleh di sini, terutama karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan napasnya dan mengekspos napasnya, tetapi juga khawatir tubuhnya akan tampak aneh. Selama fusi, yang akan mempengaruhi kepergiannya. Ketika waktu patroli 4 jam semakin dekat, dia pada dasarnya menyerap energi kehidupan yang baru saja dia hirup, energi kehidupan yang sangat besar berkumpul di dalam tubuh, dan tingkat kultivasinya terus maju selangkah di atas urutan ke-6. Tang San menyelinap keluar dengan tenang saat monster kera yang kuat sedang berpatroli. Saat itu belum fajar, tetapi tidak jauh dari fajar. Tang San kembali dengan cara yang sama dan memanjat tembok ketika dia kembali ke Akademi Penebusan,
langit semakin cerah dan fajar akan datang. Dia tidak istirahat, jadi aku tidak sabar. Mari kita istirahat sampai besok ketika aku melakukan pekerjaan pembersihan. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai menggabungkan 5 tanda merek tanaman. Karena dia hanya melahap sebagian energi dari setiap tanaman, 5 tingkat jejak yang terbentuk di tubuhnya tidak terlalu tinggi, semuanya berada di sekitar peringkat ketiga, dan yang tertinggi hampir tidak mencapai peringkat keempat. Untuk Tang San, tingkat energi kehidupan ini adalah yang paling cocok untuk ditelan sekarang, lagi pula, tingkat anggur giok hijau itu sendiri terlalu rendah. Hal pertama yang dia telan adalah Ton Fin pada saat merek tingkat ketiga diintegrasikan ke dalam merek Sapphire Fin. Kedua merek mulai saling berhadapan, menghasilkan tabrakan sengit skala kecil. Sapphire Fin jelas bukan milik pihak yang lebih mendominasi, dan dengan cepat ditempati oleh Ton Fin dan bergabung dengannya. Dengan budidaya Tang San, secara alami lebih mudah untuk mengontrol proses fusi dari merek urutan ketiga. Segera, merek keenam menjadi merek urutan ketiga. Kemudian yang berikutnya, fusi tingkat ketiga lebih mudah, dan seluruh prosesnya sangat cepat. Satu persatu, pada saat dia menggabungkan semua 5 jejak garis keturunan keenam di tubuhnya telah mencapai tingkat keempat. Langit lebih cerah, dan proses fusi sangat halus, karena mereka semua adalah jenis tanaman yang sama, tidak ada kesulitan dalam fusi. Mata Tang San berkilat, dan dengan jentikan tangan kanannya, sulur biru ungu keluar dari telapak tangannya, dengan garis-garis hitam halus, menyebar keluar seketika. Tanaman merambat itu kira-kira setebal lengan, dan sangat kuat. Tang San mencobanya, dan tanaman merambat itu bisa menyebar hingga sekitar 20 meter paling lama. Selama dia memikirkannya, paku akan segera mencuat dari pokok anggur. Ketika dia menjalankan Suantian Gong dan menyuntikkan energi ke dalamnya, pohon anggur, yang panjangnya sekitar 20 meter, langsung meregang seperti tombak. Tang San melambaikan tangan kanannya, dan tanaman merambat dengan cepat mengebor, terjalin di udara, berubah menjadi jaring besar. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Dalam kehidupan sebelumnya, semangat bela diri utamanya adalah Blue Silver Grass. 3 dari 4 kemampuan pertama Blue Silver Grass pada dasarnya dapat disimulasikan oleh Fin ini. Meskipun kekuatan dan karakteristiknya berbeda dari Blue Silver Grass, mereka umumnya sama. Jiwa bela diri rumput perak biru yang telah dia kuasai di kehidupan sebelumnya, sebelum berevolusi menjadi kaisar perak biru, 4 kemampuan pertama adalah keterjeratan, parasitisme, pengikatan sarang laba-laba, dan sangkar perak biru. Pada saat ini, hanya parasit yang tidak dapat digunakan, tetapi paku yang melekat pada keterampilan parasit sudah dapat direalisasikan. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang memulihkan 60 hingga 70% rumput perak biru di kehidupan sebelumnya. Ini adalah keberadaan yang paling dikenal Tang San. Keakraban berarti kontrol yang nyaman dan lebih banyak kepraktisan. Fajar datang, dan ada ketukan di pintu Tang San. Apakah kamu sudah bangun? Pergi berlatih. Suara Dubai terdengar. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Hari baru, awal baru, suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa hari ke depan, merek keenamnya harus dapat ditingkatkan ke urutan keenam. Mari kita beri nama merek ini setelah semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya, sebut saja Kaisar Perak Biru. Suatu hari, aku akan mengembalikan Kaisar Perak Biru ini ke kejayaan Kaisar Perak Biru sebelumnya. Beberapa hari berikutnya, Tang San sangat sibuk, bekerja di siang hari, berkultivasi secara diam-diam, dan pergi ke tempat praktik terbaik rahasianya di malam hari. Efek nutrisi dari energi kehidupan tumbuhan pada tubuh benar-benar hebat. Dengan rumah harta karun Akademi Carry, Tang San tidak perlu lagi membeli harta nabati untuk diolah. Dia tidak hanya bisa menyerap sebagian energi tanaman anggur untuk meningkatkan merek Kaisar Perak Biru, tetapi dia juga bisa menyerap energi dari harta surgawi dan duniawi yang memiliki efek bergizi untuk memberi makan dirinya sendiri. Hanya setelah 5 hari dia merasa terlahir kembali. Para guru dan siswa Akademi Penebusan merasa bahwa Tang San tampaknya telah berkembang baru-baru ini, tumbuh lebih tinggi, dan tubuhnya tampak lebih kuat, fitur wajahnya tumbuh banyak, dan dia terlihat semakin enak dipandang. Akhirnya tiba saatnya untuk memulai pengalaman kedua. Pagi-pagi sekali, Tang San dan kelimanya berkemas dan bersiap untuk pergi. Setelah sarapan, Guan Longjiang memanggil kelima orang itu lebih dekat. Aku tahu bahwa kamu telah memperoleh banyak hal dari pelatihan terakhirmu, dan kekuatan semua orang juga meningkat. Yang ingin aku katakan adalah bahwa kesuksesan terakhirmu memiliki banyak keberuntungan, tetapi keberuntungan tidak akan selalu menyertaimu. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tanpa sadar melirik Dubai, terbatuk, dan kemudian melanjutkan, jadi, kamu harus ingat bahwa pengalaman ini tidak hanya untuk meningkatkan kekuatanmu. Tetapi yang lebih penting ini untuk membuatmu lebih memahami bagaimana melakukannya, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan dalam pertempuran yang sebenarnya, melindungi diri sendiri, dan bertahan hidup di lingkungan yang asing. Keselamatan selalu didahulukan, dan hanya orang yang hidup yang dapat memiliki masa depan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya ke Wu Bingji, dan berkata, Bingji, sebagai kakak laki-laki, kamu harus memberi contoh untuk adik laki-laki dan perempuan juniormu, memimpin semua orang dengan baik, dan mengutamakan keselamatan, mengerti? Petik 2. Ya, Guru. Wu Bingji menjawab dengan hormat, tetapi tanpa sadar melirik Tang San di sampingnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa aku lakukan untuk memimpin semua orang? Aku khawatir itu hanya nama. Guan Longjiang mengikuti pandangan Wu Bingji, dan matanya langsung tertuju pada Tang San. Xiao Tang, aku tahu kamu memiliki banyak keterampilan dan bakat.
Tetapi kamu harus ingat bahwa tidak peduli seberapa berbakat dan pintar kamu, kamu tidak dapat mengambil risiko sesuka hati, karena itu terkait dengan kehidupan rekan satu timmu. Kamu hampir menderita kerugian besar terakhir kali. Ketika kamu didesak untuk mengambil risiko, ingatlah saat ketika kamu hampir mati di mulut harimau. Petik 2. Ya, Guru Guan. Tang San dengan cepat setuju. Pada saat ini, dia benar-benar menghitung waktu di dalam hatinya, dan hari ini juga seharusnya menjadi hari ketika Mei Gongzi dan yang lainnya berangkat. Yah, waktu keberangkatan akan terhuyung-huyung, tetapi arah semua orang sama, dia perlu lebih mengamati, menjaga jarak tertentu dari Mei Gongzi dan yang lainnya, dan tidak bisa terlalu dekat untuk menghindari ketahuan. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jika dia dalam bahaya, kamu bisa membantunya tepat waktu. Oke, ayo pergi. Guan Longjiang secara alami melihat penampilan Tang San yang linglung, dan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi apa yang bisa dia katakan? Mengatakan bahwa mereka beruntung terakhir kali, tetapi terakhir kali Dubai adalah tingkat ketiga, mereka dapat melarikan diri dari harimau bersayap di puncak tingkat ketujuh, dan membunuhnya. Keuntungan keseluruhan lebih dari dua kelompok lainnya jika digabungkan. Secara khusus, peningkatan kekuatan Dubai dan Guli telah membuat seluruh Akademi Penebusan menjadi sangat bersemangat. Awalnya, organisasi berencana untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman, tetapi peningkatan perubahan Tianhu dan perubahan waktu membuatnya tertunda kali ini. Karena tempat ini mungkin lebih cocok untuk mereka olah dan kembangkan. Sekarang Dubai telah mencapai peringkat keempat, Guli dan Cheng Zicheng keduanya di peringkat kelima, dan Tang San dan Wu Bingji berada di peringkat keenam. Tidak banyak tim seperti itu di organisasi penebusan. Wu Bingji adalah murid langsung Guan Longjiang. Guan Longjiang melihat seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat murid ini. Guan Longjiang sangat jelas tentang instruksi Tang San pada Wu Bingji untuk menggunakan elemen es. Wu Bingji tidak menyembunyikan apapun dari gurunya. Ketika Guan Longjiang mengetahui triknya, dia tidak bisa menahan kagum. Dia bahkan merasa bahwa Tang San lebih seperti guru Wu Bingji daripada dirinya sendiri. Dan sejak Tang San datang, meskipun ranah Wu Bingji masih di peringkat ke-6, peningkatan kekuatannya dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Persepsi dan penerapan elemen es membuat Wu Bingji sangat dekat dengan puncak urutan ke-6 sekarang. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke urutan ke-7. Semua perubahan ini terjadi setelah Tang San tiba, untuk alasan ini, organisasi sebenarnya telah menyelidiki asal Tang San beberapa kali, dan hasilnya sama. Apa Guan Longjiang tidak memberitahu Tang San adalah bahwa guru pencerahannya Wang Yanfeng dan 3 saudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue yang dulu belajar dengan dia semua akan dimasukkan dalam organisasi penebusan. Guan Longjiang hanya ingin melihat apakah ada jenius lain seperti Tang San di antara mereka. Ayo pergi. Guan Longjiang memberi perintah, dan perjalanan pelatihan kedua Tang San secara resmi dimulai. Siswa lain sedang menonton, semua orang tahu hasil pelatihan pertama tim Tang San. Jadi, ketika siswa lain sedang berlatih, semua orang menahan energi mereka. Menurut pendapat mereka, apa yang bisa dilakukan tim Tang San, bahkan jika mereka tidak bisa, itu tidak terlalu buruk. Pada akhirnya, kenyataannya sangat berbeda. Mereka telah bekerja keras, tetapi ketika menghadapi monster, mereka masih terburu-buru. Jika para guru tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka akan menderita banyak korban. Adapun panen akhir, bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Sekarang tim Tang San akan berlatih untuk kedua kalinya, semua orang ingin melihat apakah tim Tang San adalah karena keberuntungan, atau apakah itu benar-benar lebih mampu daripada orang lain. Bukannya tidak ada yang mengusulkan untuk bergabung dengan tim Tang San, misalnya Zhang Zebin yang dipukuli oleh Guli, ingin bergabung. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana setelah dia kembali dari putaran latihan, jenderalnya yang kalah memukulinya sampai dia tidak berdaya untuk melawan. Tetapi Akademi percaya bahwa mereka harus memverifikasi kemampuan tim Tang San lagi, dan kemudian mempertimbangkan masalah penugasan kembali tim pengalaman. Setelah meninggalkan Akademi Penebusan dan memasuki pegunungan Keri dari gunung belakang, semua orang sudah akrab dengannya. Wu Bingji berjalan di depan, Cheng Zicheng terbang rendah, Guli dan Dubai berjalan di tengah, dan Tang San berjalan di belakang. Sekelompok 5 orang bergerak maju dengan cepat, dan segera menghilang ke dalam hutan. Dubai, bagaimana menurutmu keberuntungan kita kali ini? Guli itu menyentuh Dubai, yang berjalan di depannya, dan bertanya. Dubai tersenyum dan berkata, denganku, kita harus memiliki angin yang halus. Ini tidak bisa lebih baik. Guli meringkuk bibirnya dan berkata, maskot, aku menemukan bahwa kamu telah sedikit mengambang baru-baru ini. Petik 2. Keadaan mental Dubai baru-baru ini memang berbeda dari sebelumnya, di masa lalu, dia disebut maskot oleh semua orang, tetapi pada kenyataannya, semuanya adalah yang terburuk, dan dia sendiri merasa sedikit tidak mampu mengangkat kepalanya. Namun baru-baru ini, dia sangat bersemangat, kadang-kadang menggoda saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak terlalu aktif. Keyakinan datang dari kekuatan, apakah kamu mengerti? Dubai berkata dengan puas. Kekuatan mentalnya terus meningkat, kekuatannya meningkat pesat, kemajuan pencairan kekuatan mental semakin cepat, dan kultivasi murid sihir ungu juga membuahkan hasil, yang bisa dia rasakan sendiri. Dia tahu bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke peringkat kelima. Dia sangat didorong oleh kepercayaan dirinya, bagaimana rohnya bisa buruk. Apalagi dia sudah bisa menggunakan dampak roh dari murid sihir ungu, dan dia tidak lagi tidak berdaya seperti dulu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Keri.
Wu Bingji memerintahkan untuk beristirahat di tempat, dan kelimanya menemukan tempat yang lebih tinggi untuk berhenti dan beristirahat. Tang San berkata, sebelum aku keluar, ketika aku bekerja di Keri Cholege, aku mendengar bahwa ada siswa dari pihak mereka yang ingin pergi jauh ke pegunungan Keri untuk mengalami. Kali ini kami sangat mungkin untuk bertemu satu sama lain. Kakak senior Chengzi, lihat ke belakang ketika kamu mengintai. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat memperhatikan mereka untuk melihat apakah ada jejak mereka di dekat kita. Jika ada, di mana itu, yang terbaik adalah menangkap arah mereka dan menjaga jarak tertentu dari mereka. Apakah mereka kuat? Cheng Zicheng bertanya dengan penuh minat. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, sangat kuat. Pudel emas semuanya memiliki tingkat ke-8, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Tentu saja, ini dengan alasan tidak menghitung guru wali kota di belakang mereka. Dilihat dari percakapan antara Pudel emas dan Mei Gongzi, tidak ada guru yang mengikuti di pihak mereka. Bagaimanapun, Pudel emas itu sendiri adalah pewaris garis keturunan emas. Jika tebakannya benar, Mei Gongzi adalah garis keturunan Kaisar Iblis, dan memiliki garis keturunan teratas. Kombinasi seperti itu memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan melawan monster tingkat 9. Wu Bingji sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelum kamu keluar? Petik 2. Tang San berkata, aku khawatir para guru terlalu khawatir dan memengaruhi kami untuk pergi berlatih. Kami memiliki kakak senior Chengzi yang bertanggung jawab atas pengintaian, selama kami menjaga jarak tertentu dari mereka, itu tidak akan terjadi masalah. Kekuatan kita tidak seperti dulu. Dan aku ada beberapa hal untukmu. Mengatakan itu, Tang San mengeluarkan barang satu persatu dari tas penyimpanannya. Melihat benda-benda aneh yang gelap seperti tinta dan memancarkan sedikit cahaya keemasan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benda-benda ini tampak dingin dan berkilau, tampak seperti senjata, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini, Wu Bingji menatap Tang San dengan heran. Tang San berkata, ini adalah senjata yang aku teliti bersama dengan wali kota. Awalnya, aku terutama ingin mempersenjatai kakak senior Dubai. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan tempur frontal. Kemudian, kami berpikir bahwa kami tidak dapat mendukungnya di atas yang lain, jadi kami membuat beberapa untuk semua orang. Aku menyebutnya, senjata tersembunyi, semuanya mekanis, diluncurkan secara mekanis, sehingga orang biasa pun dapat menggunakannya, dan kekuatannya sangat luar biasa. Inilah yang aku pilih secara selektif lakukan sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Kakak senior Chengzi, keduanya adalah milikmu. Dengan mengatakan itu, Tang San menyerahkan kepada Cheng Zicheng senjata tersembunyi dengan tali bahu elastis dalam bentuk panah otomatis, dan benda silindris. Karena waktu yang ketat, senjata tersembunyi Tang San terbatas, dan beberapa senjata tersembunyi yang sangat kuat tidak dapat diproduksi dalam semalam, itu akan memakan waktu. Dia tidak punya cukup untuk dirinya sendiri, apalagi mengalokasikannya untuk semua orang. Apa ini? Melihat hal-hal baru, anak muda tentu sangat tertarik. Cheng Zicheng mengambil alih dua senjata tersembunyi, tangannya berat, cahaya dingin berkedip pada mereka, dan ada rasa misteri. Tang San tersenyum dan berkata, ini adalah busur panah yang ditekuk ke belakang. Kamu memakainya di punggungmu, apakah kamu melihat 3 anak panah di atasnya? Saat kamu ingin menembak, tundukkan saja kepalamu, dan mereka akan menembak dari belakang. Jika kamu meluncurkannya saat kamu terbang, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Kerugiannya adalah hanya ada satu kesempatan untuk diluncurkan, dan panah perlu diisi ulang setelah diluncurkan. Ini senjata tersembunyi semua terbuat dari ujin, yang sangat berharga, jadi kamu harus memperhatikan daur ulang panah yang kamu tembak. Aku hanya memberi kamu masing-masing 2 set panah, jika kamu menggunakannya dan membuangnya, mereka akan hilang. Petik 2. Yang lainnya adalah panah lengan, yang lebih ringan dan pas di pergelangan tangan kananmu. Dengan cara yang sama, selama kamu menekuk pergelangan tangan ke bawah, panah lengan atas akan menembak. Kamu dapat memutuskan apakah akan menembak ketiganya atau hanya satu di sebuah waktu. Ketika Tang San memberitahu Cheng Zicheng tentang penggunaan senjata tersembunyi, dia merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, ia secara bertahap mencapai puncaknya, dan senjata tersembunyi memainkan peran yang sangat penting. Sebelum menggunakan 2 senjata tersembunyi ini, aku sarankan kamu mengisinya terlebih dahulu. Yang disebut muatan adalah untuk menanamkan kekuatan garis keturunanmu ke dalam lingkaran sihir di atas, memungkinkannya untuk mengumpulkan energi. Dengan cara ini, kamu menembak ketika saatnya tiba, kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Kekuatan garis keturunan yang berbeda memiliki efek peningkatan yang berbeda pada senjata tersembunyi. Aku sudah mencobanya. Itu benar, perbedaan terbesar antara senjata tersembunyi yang dibuat Tang San kali ini dan senjata tersembunyi yang dia buat di kehidupan sebelumnya adalah lingkaran sihir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah versi evolusi dari senjata tersembunyi, dan dia ingin mengikuti perkembangan zaman. Di dunia benua Douluo, ia telah menjadi dewa selama ribuan tahun, dan alat jiwa muncul di benua Douluo. Sekte Tang yang ia dirikan telah mendorong tingkat produksi alat jiwa ke puncak. Alat jiwa yang kuat adalah menambahkan banyak hal kompleks berdasarkan senjata tersembunyi, seperti lingkaran sihir inti. Tentu saja, ada keberadaan yang lebih kuat, seperti alat jiwa yang kuat dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tapi masalahnya adalah Tang San, yang sudah menjadi dewa, tidak belajar cara membuat alat jiwa itu. Karena itu,
dia hanya mengerti konsepnya, dan dia tidak tahu cara membuat alat jiwa, dan sulit untuk menggunakannya di sini. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, ia hanya mengetahui teori alat jiwa, dan metode pembuatan alat tersembunyi ini berdasarkan dengan teori alat jiwa. Cara menggabungkan lingkaran sihir dengan senjata tersembunyi juga idenya sendiri. Lebih penting lagi, sistem energi dunia ini berbeda dengan benua Douluo, jadi ketika membuat lingkaran sihir, itu harus dicocokkan dengan sistem energi darah dunia ini. Versi mesin yang berevolusi, termasuk senjata tersembunyi, yang dikembangkan dari ini secara alami jauh lebih kuat daripada senjata tersembunyi di kehidupan sebelumnya. Kekuatan darah yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda, yang merupakan hal yang paling menakjubkan. Kekuatan garis keturunan yang berbeda memiliki efek yang berbeda, apa artinya ini? Wu Bingji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, sederhananya, jika digunakan oleh kakak senior Cheng Zi, setelah menyuntikkan kekuatan garis keturunannya, tembakan panah akan memiliki beberapa karakteristik Jinpeng. Misalnya, kecepatannya sangat cepat, dan memiliki atribut tajam Jinpeng. Kekuatan penetrasi juga akan lebih kuat. Dan jika kamu menggunakannya kakak senior, setelah menyuntikkan esensi esmu ke dalam kekuatan garis keturunan, panah yang kamu tembak akan memiliki karakteristik atribut es. Petik 2. Apakah penelitian wali kota tentang lingkaran sihir mencapai tingkat ini? Cheng Zicheng melihat dua senjata tersembunyi di tangannya, dan melihat lingkaran sihir inti kecil terukir di atasnya, dengan lingkaran cahaya samar mengalir. Wajahnya tampak luar biasa. Kamu harus tahu bahwa dalam pengajaran Akademi Keselamatan, ada juga pelajaran tentang lingkaran sihir, tetapi relatif sederhana. Para guru tidak memiliki banyak pemahaman tentang lingkaran sihir. Aku tidak berharap wali kota dapat membuat lingkaran sihir magis seperti ini. Tang San mengambil dua benda yang relatif besar dan menyerahkannya ke Dubai, sambil berkata, ini untukmu senior Dubai. Karena keterbatasan waktu, kami membuatkan Suge Divine Crossbows untukmu. Aku akan membantumu melakukan hal-hal lain nanti dan mempersenjataimu dengan gigimu. Petik 2. Dubai dengan bersemangat mengambil alih dua panah Suge ilahi, yang berat. Untungnya, dia telah melatih fisiknya, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah untuk menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan Gatsuge Crossbow ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, setelah kamu menyuntikkan kekuatan garis keturunanmu, kamu dapat langsung menarik pelatuknya di sini, dan kamu dapat menggunakannya. Dalam hal kekuatan, itu adalah yang paling kuat dari senjata tersembunyi ini. Setiap Divine Suge Crossbow dapat untuk sementara waktu mengeluarkan 36 buah panah kecil. Aku menantikan untuk melihat efek seperti apa yang akan dimainkan oleh Suge Divine Crossbow dengan bantuan transformasi rubah surgawimu. Aku pikir kamu mungkin tidak perlu membidik, keberuntungan dikendalikan oleh mata rubah surgawi akan membawa mereka memukul lawan. Tentu saja, lebih aman untuk membidik sebelum menembak. Aku akan menunjukkan cara menggunakannya nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan senjata tersembunyi kepada kakak laki-lakinya Wu Bingji dan Guli, yang keduanya adalah panah tersembunyi. Waktunya ketat, dan dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu takut jika kamu tidak memiliki senjata tersembunyi. Terutama kakak, senjata tersembunyimu dapat digunakan ketika kamu kelelahan untuk melindungi dirimu sendiri. Petik 2. Semua orang dengan cepat menyimpan senjata tersembunyi mereka dan memakainya, keduanya penasaran dan sedikit terkejut. Tang San menugaskan beberapa anak panah untuk masing-masing dari mereka, dan kemudian mulai membimbing mereka untuk menggunakan senjata tersembunyi. Kekuatan gadget ini sangat kuat. Berapa jarak serangannya? Tanya Guli penasaran sambil memainkan panahnya. Tang San berkata, jarak serangan panah tersembunyi adalah sekitar 30 meter, dan kekuatannya relatif kecil di antara ini, tetapi dapat dikontrol dengan lebih baik. Panah yang ditekuk ke belakang memiliki jarak sekitar 50 meter jarak serangan efektif, panah Suge Gat adalah yang terjauh. Itu bisa mencapai 100 meter, tetapi perlu diarahkan. Aku pikir transformasi Tianhu kakak senior Dubai lebih cocok untuk crossbow Dewa Suge, dan kekuatan mentalnya cukup kuat, dan efek bidikannya akan lebih baik. Kakak, bisakah kamu membuat perisai es? Buatlah sebagai target, biarkan semua orang mencobanya, dan kemudian aku akan menyesuaikan senjata tersembunyimu sesuai dengan transformasi iblis yang berbeda, sehingga kamu dapat menguasai karakteristik senjata tersembunyimu setelah menggabungkan transformasi monstermu sendiri. Petik 2. Tang San sebenarnya telah bereksperimen dengan efek berbeda yang melekat pada transformasi dewa iblis yang berbeda. Dia terkejut pada saat itu, senjata tersembunyi yang dia buat di dunia ini sangat menarik. Itu adalah dunia yang berbeda dari apa yang dia buat di benua Douluo. Efek yang berbeda dari iblis dan dewa dengan atribut berbeda yang melekat pada senjata tersembunyi memungkinkan senjata tersembunyi yang sama memainkan berbagai efek aneh. Aku akan datang dulu, kata Cheng Zicheng dengan gembira. Dengan bantuan Tang San, dia menempatkan panah tersembunyi dan panah punggung ketat di tubuhnya. Wu Bingji memadatkan dinding es setebal setengah kaki, berdiri di tanah. Kakak, aku datang. Cheng Zicheng tersenyum dan mengangkat tangannya, dengan cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan Jin Peng menyalakannya. Kemudian, dia menyuntikkan kekuatan darah ke dalam lingkaran inti Xiujian, dan tiba-tiba, di mana Xiujian itu dekat dengan pergelangan tangannya, lingkaran emas berdesir keluar, dan lingkaran emas di atas menjadi lebih jelas, memancarkan cahaya misterius. Detik berikutnya, 3 anak panah kecil ditembakkan dengan sedikit suara mesin. Ledakan. Wu Bingji memperhatikan dengan seksama, ketika tiba-tiba, aura berbahaya datang, dan dia ditarik ke samping.
Cahaya dan bayangan keemasan pucat melewatinya dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Punggungnya langsung dingin, dan Wu Bingji jelas merasa punggungnya basah oleh keringat. Dubai dan Guli yang awalnya bersemangat langsung lamban, tetapi wajah kecil Cheng Zicheng menjadi pucat. Tang San yang menarik Wu Bingji. Yang lain tidak tahu kekuatan senjata tersembunyi ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu sebagai pembuatnya. Wu Jin sendiri memiliki daya tembus yang sangat kuat, belum lagi tenaga mesin, serta ketajaman dan kecepatan tinggi yang diberikan oleh perubahan Jinpeng. Beberapa orang tidak melihat bayangan panah sama sekali, dan dinding es tertembak, meninggalkan 3 lubang yang jelas di atasnya, dan itu adalah lubang lengkap tanpa retakan di sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa ketiga panah tadi seberapa kuat daya tembusnya. Tang San mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah yang paling tidak kuat dari 3 senjata tersembunyi. Apakah ini yang paling tidak kuat? Kakak senior Cheng Zi, aku pikir kamu sebaiknya menemukan panahmu, jangan sampai hilang. Tang San mengingatkan Cheng Zicheng. Cheng Zicheng berkata dengan gemetar, kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Wu Bingji menjadi tenang dan berkata, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku tidak berharap hal kecil ini menjadi begitu kuat. Tang San tersenyum dan berkata, efek transformasi Jinpeng di atasnya adalah kecepatan dan ketajaman tinggi. Kekuatan panah tersembunyi itu sendiri tidak begitu besar. Bantuan transformasi Jinpeng setidaknya menggandakan kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatannya akan lebih besar. Jika itu adalah panah dengan punggung ketat dan busur, kekuatannya akan lebih besar. Wu Bingji menarik napas dan berkata, Xiao Tang. Monster macam apa kamu? Membacanya, dan melihat sepasang busur suge di tangannya, dia tidak bisa menahan dorongan hatinya. 1 jam kemudian, ketika semua orang sudah familiar dengan senjata tersembunyi mereka dan mencobanya, mereka semua bisa menggambarkan cinta mereka untuk harta karun di tangan mereka. Efek tambahan dari transformasi Dewa Iblis pada senjata tersembunyi sangat besar, dan satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menagihnya terlebih dahulu. 1 pengisian daya dapat digunakan sekali, dan 1 kali pengisian daya dapat bertahan sekitar 1 hari. Setelah sehari, energi dalam lingkaran sihir akan hilang dengan sendirinya dan perlu diisi ulang. Bukan karena Tang San tidak bisa membuat lingkaran sihir dengan penyimpanan energi, tetapi jika itu memiliki efek penyimpanan energi, persyaratan untuk lingkaran sihir akan jauh lebih tinggi. Pertama, tidak ada waktu, dan kedua, yang senjata tersembunyi itu relatif kecil, sehingga terlalu sulit untuk dibuat, tidak perlu. Hal yang paling menarik adalah secara alami Dubai Bai, dia memegang Suge God Crossbow-nya sendiri, seorang bayi kecil, dia hanya terobsesi. Suge God Crossbow ada di tangannya, meskipun kekuatannya tidak akan menjadi lebih kuat karena Demon God, tetapi Suge God Crossbow dengan keberuntungan, hit rate pasti dapat digambarkan sebagai horor. Bahkan jika Wu Bingji menghadap ke bacaan putih, jika sepasang busur Dewa Suge ditembakkan pada saat yang sama, Wu Bingji akan terkelupas jika tidak mati. Panah Dewa Suge dengan keberuntungan dapat digambarkan memiliki bantuan dewa. Guli menekan bahu Tang San, menggiling Tang San dan berjanji untuk membuat beberapa senjata tersembunyi lagi untuk dirinya sendiri. Mata orang lain yang melihat Tang San juga bersinar. Penampilan senjata tersembunyi ini dapat dikatakan telah sangat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Kakak-kakak, aku harap kamu dapat membantuku menjaga rahasia senjata tersembunyi ini, jangan beritahu siapapun, dan hanya untuk tim kami. Alasan utamanya adalah senjata tersembunyi itu sangat sulit dibuat, dan ini juga rahasia guruku dan aku. Tang San berkata dengan serius. Dia tahu bahwa tidak tepat untuk mengeluarkan senjata tersembunyi sebelum dia menjadi lebih kuat. Antara lain, kecurigaan terhadap organisasi penebus saja akan sangat meningkat. Tapi sekarang dia benar-benar kekurangan kekuatan, dan hanya bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Ketika dia menjadi dewa lagi, dia tidak perlu menggunakan senjata tersembunyi. Jadi ini juga tidak berdaya. Pemahaman dunia tentang lingkaran sihir terlalu dangkal, dan senjata tersembunyi tidak dapat dipromosikan di dunia ini. Karena dia satu-satunya yang bisa membuat senjata tersembunyi, dan dia tidak bisa tidur membuat senjata tersembunyi. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk menyebarkan senjata tersembunyi ke seluruh umat manusia, dan hal itu kemungkinan akan membawa bencana bagi umat manusia. Orang biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah, dan inilah kebenarannya. Setelah senjata tersembunyi jatuh ke tangan monster dan roh, bukankah itu akan membuat mereka lebih kuat? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San memutuskan untuk tidak membiarkan senjata tersembunyi menyebar terlalu banyak, dan hanya membatasinya pada teman-teman dekatnya. Ini adalah sejumlah kecil kompensasi untuk melahap kekuatan garis keturunan ini. Sudah hampir waktunya untuk istirahat, bersiap-siap untuk pergi di jalan. Wu Bingji menyentuh panah lengan di pergelangan tangannya. Dia sangat menyukai gadget yang penuh tekstur ini. Aku mencobanya lagi sekarang, jika Cheng Zicheng meluncurkannya dengan transformasi Jinpeng, itu dapat menembus perisai es 3 lapis atau dinding esnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Tang San memandang Cheng Zicheng dan berkata, kakak senior Cheng Zi, pergi ke udara untuk pengintaian, ambil arah kami sebagai pusat, dan lihat sekeliling untuk melihat apakah ada siswa Akademi Carry. Jika demikian, beritahuku sesegera mungkin. Oke, Cheng Zicheng mengangguk. Dia sekarang memiliki kesan yang lebih baik tentang Tang San, dan kedatangan Tang San telah banyak mengubahnya. Dan hanya dia dan Dubai yang mendapat 2 senjata tersembunyi hari ini. Cheng Zicheng melemparkan transformasi Jinpeng dan diam-diam terangkat.
4 lainnya berada di jalan lagi dan melanjutkan perjalanan jauh ke pegunungan Kerry. Dengan senjata tersembunyi, kekuatan tim kecil mereka tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Sambil berjalan, Tang San berdiskusi dengan mereka bagaimana menggunakan senjata tersembunyi, terutama ketika bekerja sama satu sama lain, kapan menggunakan senjata tersembunyi untuk mendapatkan efek terbaik. Transformasi esensi es, transformasi Tianhu, transformasi waktu, transformasi Jinpeng, 4 garis keturunan utama memiliki efek tambahan yang berbeda pada senjata tersembunyi. Jika mereka menggunakan senjata tersembunyi bersama-sama, mereka dapat membentuk formasi yang mematikan. Cheng Zicheng kembali setiap setengah jam untuk bergabung dengan mereka. Selama pengintaian kedua, dia menemukan situasi, aku menemukannya. 7 orang, sekitar 5 kilometer dari kami. Aku hanya melirik mereka dari kejauhan, dan tidak berani terlalu dekat, karena takut ditemukan oleh mereka. Cheng Zicheng berbicara tentang apa yang telah dia deteksi. Penglihatan burung dapeng bersayap emas di udara sangat menakjubkan, karena harus menandingi kemampuan terbang cepatnya yang dahsyat. Oke, kakak senior, maka kamu harus menjaga jarak ini dan mengikuti mereka. Jika mereka menjauh dari kami, kamu akan kembali dan memberitahu kami, jika mereka juga dekat dengan kami. Selama kami selalu menjaga jarak tertentu, dari mereka, kita tidak akan bertemu mereka, kata Tang San kepada Cheng Zicheng. Menemukan grup Akademi Kerry, Tang San diam-diam menghela nafas lega. Ketika dia keluar untuk berlatih kali ini, tujuan terpentingnya adalah melindungi Mei Gongzi secara diam-diam, tidak peduli aspek apa itu. Sepanjang jalan, Tang San dan yang lainnya tidak bertemu monster pada hari pertama, tidak diketahui apakah itu karena kemajuan mata rubah langit, keberuntungan mereka juga meningkat. Nah, ada juga Tang San Ling Qitianyan tingkat lanjut. Memiliki 2 kemampuan ini, mereka pasti dapat dianggap sebagai barisan super mewah dari sudut pandang kombinasi keberuntungan. Bahkan jika itu adalah tim kecil tingkat atas di klan monster, tidak mungkin memiliki 2 anggota dengan transformasi Tianhu. Di malam hari, langit mulai gelap, Wu Bingji awalnya ingin semua orang menemukan tempat untuk beristirahat, tetapi berita dari Cheng Zicheng adalah bahwa tim Akademi Kerry di sisi lain masih bergerak. Tang San menyarankan agar mereka juga melanjutkan bergerak. Dengan cara ini pastikan jarak dari tim Akademi Kerry. Ketika tim Akademi Kerry memulai istirahat malam, mereka akan beristirahat di sini. Setelah sekitar 1 jam, Cheng Zicheng mengirim kembali berita bahwa Kerry Cholege telah memilih tempat untuk berkemah. Tang San dan yang lainnya juga berhenti, menemukan tempat yang lebih tinggi untuk menetap, dan beristirahat di sana. Setelah makan malam, semua orang beristirahat dan bergantian bertugas. Tang San berkata kepada Wu Bingji, kakak senior, aku masih sedikit khawatir. Aku ingin pergi ke Kerry Cholege untuk melihatnya. Jangan khawatir, aku akan mengamati dari kejauhan. Petik 2. Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, apakah itu terlalu berisiko? Tang San berkata, tidak, bukankah ini kakak senior Dubai di sini? Kakak senior Dubai, jika kamu datang dan memberiku sedikit keberuntungan, itu akan menjadi latihanmu hari ini. Petik 2. Karena pergi jauh ke pegunungan Kerry, semua orang harus mempertahankan kekuatan mereka. Oleh karena itu, di pagi hari, Dubai tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengerahkan kekuatan Qi untuk Tang San seperti saat dia dan Tang San berkultivasi bersama. Oke, Dubai setuju. Mata rubah berkedip, lingkaran putih samar mengembun di atas kepalanya menjadi bentuk pupil vertikal, diselimuti cahaya putih, jatuh di Tang San. Segera, Tang San jelas merasa bahwa semuanya tampak menjadi lebih baik. Wu Bingji, Guli dan Cheng Zicheng semua menyaksikan adegan ini dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Dubai mengerahkan seluruh kekuatannya ke mata Tianhu. Aku perlu istirahat lebih dari 3 jam untuk pulih. Dubai menjadi jauh lebih lemah. Meskipun dia tidak mengalami cerukan, konsumsinya masih sangat besar. Dalam keadaan normal, Tianhu Bian memiliki kekuatan keberuntungannya sendiri, dan dia bisa merasakan keberuntungan di sekitarnya dan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan sendiri. Sedikit keberuntungan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Dan dengan sengaja memaksa seseorang untuk sangat meningkatkan keberuntungan udara mereka adalah konsumsi yang sangat besar, dan kekuatan mental dan kekuatan darah yang dikonsumsi akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tetapi setelah konsumsi ini, akan sangat membantu baginya untuk mengolah mata rubah surgawi dan merangsang garis keturunan rubah surgawinya sendiri.